setelah kita mengetahui adanya kelainan di payudara, maka kita harus segera menindaklanjuti konsultasi ke dokter. Nah, itu dia. Jangan sampai nanti kita sudah tahu, tapi tidak ditindaklanjuti dengan konsultasi. Itu juga masalah tersendiri. Katanya kalau perempuan kan menggunakan beranya kalau berkawat, terus habis itu pakainya deodoran, itu katanya bisa meningkatkan resiko kanker payudara. Ini bener apa enggak sih, Dok? Kita melakukan sadari minimal sebulan sekali, ya. Seminggu setelah haid terakhir, kita lakukan sadari. Kalau menemukan kelainan, segera konsultasi. People, selamat siang, selamat datang di Diagnosa, Dialog Informasi Kesehatan, podcast yang akan memberikan informasi medis terpercaya langsung dari ahlinya. Bersama saya Adriana Koisin, siang hari ini kita akan membahas mengenai topik yang tentunya akan sangat berguna nih buat Healthy People. Pokoknya siang hari ini saya akan siap menemani Healthy People bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, masih dalam rangka Hari Kanker Sedunia, kita akan membahas salah satu jenis kanker yang mungkin dari Healthy People sudah umum nih dengernya. Mungkin dari film atau dari sinetron atau dari drama yang ditonton, yaitu tentang kanker payudara. Kanker payudara ini mungkin identiknya sama perempuan, sama wanita atau ibu-ibu begitu ya. Tapi jangan salah, laki-laki juga bisa nih terkena kanker payudara. Mungkin dari gaya hidupnya atau mungkin pola makannya. Lebih lanjut kita bahas langsung aja nih sama ahlinya ya, pokoknya Healthy People. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang kepo, penasaran, ingin tahu lebih lanjut, bisa banget join di perbincangan kita pada siang hari ini. Langsung aja nanti disampaikan di kolom komentar ya. Nah, sudah hadir bersama kita di studio dengan Dr. Agus Sutarman, spesialis bedah, konsultan onkologi. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Bye. Kabarnya baik, dokter, siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar sehat. Biasa. Sehat, luar biasa, dokter ya. Jadi pada weekend hari ini nih, kita akan produktif ngebahas mengenai kanker payudara. Oke, dokter? Sip. Siap. Mungkin Healthy People lagi ada yang makan siang juga. Kita juga tambahin nih asupan nutrisi informasi medis siang hari ini. Begitu, dokter ya? Siap, oke. Kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja mungkin kita bahas, dokter ya. Jadi sebenarnya kanker payudara itu tuh apa dan faktor resiko yang mungkin bisa meningkatkan seseorang terkena peluang penyakit ini, dok? Jadi kan betul tadi kanker payudara merupakan salah satu kanker pada wanita yang terbanyak di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kanker ini juga penyebab kematian tertinggi pada wanita. Kenapa? Karena memang kanker payudara itu sebagian besar pasien datang ke rumah sakit sudah stadium lanjut. Nah, apa itu kanker payudara? Kanker payudara adalah tumor ganas yang berasal dari kelenjar payudara dan atau saluran kelenjar payudara. Jadi dari dua jaringan itu ya. Jadi berasal dari kelenjarnya dan salurannya. Kanker ini bisa menyebar, bisa ke jaringan sekitarnya atau ke paru-paru atau ke kelenjar getah bening. Oke. Itu jadi Healthy People ya. Yang paling banyak nomor 2, dokter ya? Nomor 1. Oh, nomor 1. Nomor 1 di Indonesia maupun di dunia itu nomor 1. Nomor 2 itu CA cervix. Oh, cervix. Itu Healthy People. Jadi ini justru poin yang sangat penting banget untuk kita bahas pada siang hari ini. Tadi kan sempat dibahas ya, dok, katanya kebanyakan datangnya udah telat nih, udah stadiumnya udah lanjut. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu kita waspadai untuk gejala awalnya si kanker payudara ini? Karena kan sering ya kita dengar kalau kaitannya sama kanker payudara ada istilah sadari gitu, dok, ya. Periksa payudara sendiri. Nah, apakah dengan sadari aja ini udah cukup atau mungkin ada poin lain yang harus kita waspadai, dok? Jadi kenapa kanker payudara itu merupakan salah satu kanker penyebab kematian tertinggi? Karena pasien itu datang terlambat, ya kan? Kenapa dia datang terlambat? Karena takut. Ya, sebagian besar karena takut. Nah, seseorang yang sudah mengeluh, misalkan pasien itu mengeluh adanya benjolan, dia sudah berpikir bahwa kalau ada benjolan di payudaranya pasti diangkat, ya kan? Dia takut, ya. Harus dikemo, harus disinar, sudah membuat bayangan yang serem-serem, ya. Padahal belum tentu. Sehingga karena dia takut, maka dia berobat ke alternatif, ya. Nah, keluhan utama kanker payudara itu pada stadium awal, pada awalnya itu adalah benjolan.
Tapi benjolan yang tidak disertai dengan nyeri. Oke. Itu 80% itu keluhannya benjolan, tapi tidak nyeri. Nah, karena tidak nyeri inilah makanya pasien itu tidak khawatir. Dia merasa, nggak apa-apa gitu. Udahlah aman ini, nggak kenapa-napa Sehingga ini. ya dia terlena di situ. Padahal prosesnya berjalan terus. Gitu, ya. Awalnya itu berarti dok ya. Nah, untuk mengetahui supaya tidak terlambat, salah satunya dengan sadari. Sadari itu. Ya. Kalau kita melakukan sadari dengan baik, rutin tiap bulan, itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi dengan catatan, setelah kita mengetahui adanya kelainan di payudara, maka kita harus segera menindaklanjuti konsultasi ke dokter. Nah, itu dia. Jangan sampai nanti kita sudah tahu, tapi tidak ditindaklanjuti dengan konsultasi. Itu juga masalah tersendiri. Masalah tersendiri. Iya. Ya, itu tadi ya. Jadi healthy people jangan takut-takut. Justru kalau ketahuan di awal itu mungkin yang bayangan horor-horor itu tuh justru nggak terjadi. Bisa aja gitu dok ya. Mungkin dengan pengobatan yang lain atau mungkin dengan konsultasi lebih lanjut. Kalau deteksi lebih awal mungkin nggak sampai harus seperti yang di film-film gitu dok ya. Betul, iya. Nah itu healthy people. Sadar itu berarti penting banget karena walaupun ada benjolan, nggak apa-apa lah, jangan justru jangan diabaikan. Iya. Bukan jangan diapa-apakan ini ya. Oke baik. Jadi yang sadari itu penting banget untuk deteksi dini, deteksi awal banget dokter ya. Nah itu healthy people. Jadi jangan mager-mager, nggak apa-apa kalau dilihatin aneh. Justru ini mungkin yang harus dibudayakan dokter ya. Karena mungkin orang-orang tahu aja namanya, tahu langkahnya nggak dilakuin. Nah udah tuh biasanya cuma sekedar pamflet aja itu jadinya. Dari itu. Nah itu yang bahaya. Itu mungkin semoga dengan podcast hari ini juga makin aware ya terkait hal ini. Dan nggak apa-apa kita biasakan sedari muda juga. Karena dilihat-lihat nih kanker udah nggak cuma penyakit orang tua ya dok ya. Iya. Saya punya pasien itu termuda itu 16 tahun. Tuh, 16 tahun. 16 tahun. Tertua itu 93 tahun. Jadi kanker payudara itu bisa menyerang mulai dari anak-anak sampai lansia, sampai usia 90 tahun ke atas. Itu dia, karena kan gaya hidup, pola hidup zaman sekarang udah nggak bisa kita atur lagi kayak dulu gitu ya. Betul. Nah itu dia. Mitos lain nih dok, selain tentang si kanker yang kemoterapi, yang kemudian nanti saya harus botak atau apa, nggak bisa ada tuh sampai ke sana larinya. Tapi biasa dari awal ketika mereka kena vonis kanker, ini kan selalu kayak, aduh death sentence nih, udahlah saya lewat ini. Nah, tapi sebenarnya kanker payudara itu bisa sembuh total nggak sih dok? Kanker payudara itu sebetulnya bisa disembuhkan, ya. Dengan syarat, ada syarat dan ketentuan ini. Berlaku, nggak bisa. Syarat dan ketentuan ini berlaku. Apa? Ada dua. Pertama, kita harus mengetahui secara dini, ya kan? Yang kedua, kita harus berobat secara cepat dan tepat. Nah, dua ini, cepat dan tepat. Jangan sampai nanti kita sudah tahu ini kanker payudara, kita berobatnya cepat, langsung berobat, tapi tidak tepat. Datangnya ke alternatif. Itu cepat tapi tidak tepat. Itu pun nggak bisa begitu. Harusnya cepat dan tepat. Atau bisa juga dia tepat tapi nggak cepat. Jadi kita tahu kanker payudara, kemudian berobatnya lambat, udah sekian lama baru datang ke dokter. Sudah terlambat. Nah kalau sudah terlambat, maka angka kesembuhannya makin kecil. Kalau kita stadium 1, itu bisa 99%. Sembuh. Iya. Tinggi rate-nya tuh. Tinggi sekali. Jangan takut jadinya. Tapi kalau stadium 4, itu hanya 20%. 20%. Iya. Jadi penting sekali nih sadari ini tujuannya untuk mengetahui stadium awal dari penyakit kanker payudara. Ya, itu healthy people. Bisa. Jadi kuncinya di sana, bisa healthy people ya. Yang penting ketika melakukan sadari, tahu ada benjolannya udah tahu nih, kemarin nggak ada, 2 hari yang lalu nggak ada, langsung periksa dulu aja. Lebih baik nyata kita periksa nggak ada apa-apa daripada ternyata udah berlanjut mulai nyeri ternyata langsung kena diagnosanya. Jadi healthy people makin aware sama diri sendiri healthy people ya. Iya, karena betul. Cepat dan tepat itu. Kalau angkanya masih 1 stadiumnya, rate-nya tinggi healthy people. Jadi kalau bisa sebenarnya.
Tinggal healthy people mau apa nggak berangkat, tenang. Tenang. Kalau dokter Agus nggak perlu takut, tenang, santai aja healthy people. Nah, kan juga ada nih dok, kalau terkait kanker ada mitos-mitos tertentu ya, atau nggak tahu mitos atau memang benar, mungkin bisa diklarifikasi nih dok. Katanya kalau perempuan kan menggunakan beranya kalau berkawat, terus habis itu pakainya deodoran, itu katanya bisa meningkatkan resiko kanker payudara. Ini benar apa enggak sih dok? Itu fiktif itu. Fiksi itu. Itu hoax, itu nggak betul ya. Betul. Karena itu bukan salah satu faktor risiko. Faktor risiko sebetulnya yang kaitannya sama hormonal, sama keturunan, sama kelainan di indung telur. Itu faktor risiko ya. Jadi itu bukan dokter, nggak ada masalah. Jadi healthy people nggak apa-apa, nggak usah takut pakai bra berkawat healthy people. nggak masalah. Pakai deodoran pun juga nggak masalah healthy people ya. Yang penting pola hidupnya betul ya. Gaya hidupnya betul. Jadi kaitannya tadi dengan hormonal dan juga memang kelainan dari awal ya dokter ya. Itu faktor resikonya yang itu healthy people. Jadi itu mitos ya. Kita sudah klarifikasi langsung sama ahlinya healthy people siang hari ini. Nah, tadi kan juga sempat dibahas nih kalau misalkan kanker payudara itu nggak cuma ke perempuan, tapi ke laki-laki juga bisa nih dok, kan? Ada nggak sih dok, maksudnya tanda-tandanya apakah berbeda, apakah tandanya juga sama, atau yang membedakan kanker di payudara di laki-laki sama di perempuan itu apa dok? Tumbuhnya biasanya kalau laki-laki lebih agresif dibandingkan perempuan. Memang laki-laki jarang, sangat jarang, ya. Tapi sekalinya laki-laki itu terkena kanker payudara, dia akan lebih agresif. Lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat penyebarannya, tuh. Jadi prognosisnya pun lebih jelek dibandingkan pada yang perempuan. Kalau gejala awalnya sama, benjolan. Benjolan tidak disertai dengan nyeri. Benjolan itu boleh dijelasin nggak dok? Kenapa kalau laki-laki bisa lebih cepat penyebarannya dok? Karena gini. Walaupun memang pada laki-laki itu faktor hormonalnya juga relatif lebih sedikit ya, itu kelainan daripada gennya juga, ya. Kalau pada laki-laki pasti problem gennya juga, sehingga dia lebih diferensiasinya lebih buruk dibandingkan pada wanita. Jadi perubahan sel kelenjarnya, sel kankernya itu sangat berbeda dengan sel aslinya, sel asalnya, ya, makanya diferensiasinya lebih buruk. Kalau diferensiasinya buruk, maka pertumbuhannya pun lebih cepat, mitosisnya lebih banyak, ya kan? Kalau pertumbuhannya lebih cepat, maka penyebarannya juga lebih cepat. Prognosisnya akan lebih jelek otomatis. Baik. Ya. Nah, ini berita baru nih healthy people. Jarang sih kena, tapi sekalinya kena, cepet. Berarti sadari tadi begitu tahu udah ada aneh-aneh langsung. Supaya langsung bisa dideteksi, langsung bisa ditangani, langsung bisa diobati gitu dok ya. Nah itu healthy people. Jadi yang laki-laki jangan karena saya kan nggak pakai bra berkawat, saya kan nggak kayak cewek-cewek gitu. Jadi saya nggak perlu lakukan sadari. Enggak, tetap harus mau laki-laki perempuan penting dokter ya. Sadari itu ya, karena itu tadi dijelaskan sama dokter Agus. Nah, tadi kan kita sempat bahas nih terkait pola makan, gaya hidup. Nah, ini tuh bagaimana pengaruhnya terhadap si resiko kanker payudara ini, dok? Ya, memang kanker payudara itu ada yang mengklasifikasikan termasuk penyakit gaya hidup. Kenapa tuh? Ya, karena sangat berkaitan dengan gaya hidup. Gaya hidup itu apa? Ada 3 faktor. Yang paling sering itu 3 faktor. Pertama, makanan, pola makan, pola minum. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, stres. Ya. Ada satu penelitian juga yang mengatakan bahwa kanker payudara itu sebagian besar diderita oleh orang kota. Nah, orang kota itu faktor-faktor ini sangat berpengaruh. Makan, pencet datang makanan, kan gitu. Jadi lebih mudah. Kemudian olahraga juga jarang, ya, orang kota. Pencet kan, udah datang, jemput kemana gitu kan, jarang yang jalan jauh gitu kan. Stres, ya keluar rumah stres, macet segala macam. Jadi 3 faktor inilah yang mempengaruhi. Makanan apa? Biasanya kolesterol. Kenapa kolesterol? Karena penyakit ini dipengaruhi oleh hormon. Hormon itu adalah hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu bahan bakunya adalah kolesterol. Nah, makanan-makanan yang kolesterol tinggi
Di kota kan lebih mudah Betul. dibandingkan di kampung, ya kan? Betul. Semua kolesterol. Nah, ini mempengaruhi angka kesakitan kanker payudara. Stres sama juga. Keluar rumah stres, di kantor stres, di rumah stres. Olahraga jarang juga olahraga. Jadi 3 hal ini. 3 hal ini dok ya. Nah ini healthy people. Jadi makan, olahraga dan juga stres. Ini sebenarnya bisa dicegah dengan ya udah kalau ada yang pesan makan minimal turun sendiri ngambil. Kalau misalkan tokonya nggak jauh ya udah jalan samperin aja. Kayak gitu kali, kayak gitu dokter ya. Terus kayak itu bisa sekalian tuh makannya aman, olahraganya dapet gitu kan. Mungkin sambil lihat kanan kiri stresnya bisa hilang kan ya tuh. Bisa karena semua serba instan ini dok ya. Budaya instan saat ini justru tuh makin meningkatkan resikonya nih healthy people. Ini mungkin harus warga kota sudah harus lebih aware nih. Jangan sampai terlena dengan teknologi yang ada, gitu, dengan kemudahan yang ada, jadinya malah kita yang repot sendiri, kita yang jadi kena imbasnya nih dari gaya hidup ini yang sebenarnya bisa diakalin gitu ya dok ya. Itu healthy people. Tadi terkait makan, mungkin nggak dok kalau ada makanan pemicu tertentu nggak yang kolesterol tadi itu ya? Kolesterol itu tadi. Nah itu mungkin kalau kolesterol kaitannya sama minyak begitu dok ya? Iya. Kolesterol daging merah, seafood, ya itu kolesterolnya tinggi. Kolesterol tinggi daging merah, seafood, ya boleh, bukan nggak boleh. Boleh, cuman tapi dibatasi. Tetap dengan pola makan yang sehat. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat, itu healthy people. Olahraga nih memang biasanya walaupun sudah sering terdengar, tapi kadang tuh magernya lebih menang gitu. Magernya lebih menang, aduh tadi capek banget, udah duduk-duduk macetan. Ya. Justru karena udah tahu macetnya 2 jam di jalan, kan cuma duduk, pulangnya bergerak, harusnya gitu dok ya. Gerak-gerak tuh people. Jadi akhirnya ada lah pokoknya olahraga yang mungkin walaupun udah sangat lelah bisa diusahakan daripada nantinya harus ketemu sakit yang macam-macam padahal bisa dicegah kan sayang dok ya. Betul. Seperti itu. Nah tadi kaitan tuh terkait yang stres tadi itu dok. Mungkin itu juga salah satu faktor kenapa makin mudah orang-orang yang kemudian kena kanker ini ya dok ya. Apalagi karena kan yang memang hidup di ibu kota kayak mungkin anak sekolah nih dok ya, nggak cuma orang kerja aja yang kena macet, anak sekolah pun juga biasa kena macet dok. Kayak misalkan yang rumahnya di mana, sekolahnya di mana, lewat jalur ibu kota nih. Nah, terus habis itu pulangnya kena macet nih. Nah, itu juga udah bisa tuh jadi salah satu stresnya mereka. Betul. Stres di jalan kan dokter ya. Akhirnya tuntutan di sekolah mungkin atau tuntutan di rumah yang mungkin makin kompetitif gitu dok ya. Nah, ini juga kaitannya akhirnya si stres ini apakah juga memang berpengaruh besar terkait sama si kanker payudara ini utamanya di usia muda ini dok? Iya, sangat berpengaruh itu. Sangat berpengaruh. Jadi angka kejadian stres itu mempengaruhi angka kejadian, ya kan? Penyakit itu juga menimbulkan stres. Ya kan? Jadi double tuh. Ya jadi kan? Lingkaran saling terhubung itu dok ya. Jadi yang paling bagus adalah kalau menghilangkan stres jelas nggak mungkin. Betul. Ya. Jadi kita mengelola stres. Manajemen stresnya dok ya. Stres. Dikelola. Nah itu mungkin yang healthy people dan mungkin healthy parent bisa nih saling membantu gitu dok ya di rumah walaupun sama-sama stres pastilah semuanya ada aja stresnya dok ya. Pastilah. Dan karena memang stres itu ada kalanya dibutuhkan untuk nge-push orang supaya jadi maju tapi jangan kelewatan betul. Nah itu manajemen stres ini berarti salah satu kuncinya dok ya. Iya betul. Karena tadi yang dokter sampaikan nih udah sebelum sakit udah stres. Kena sakit tambah stres. Nah ini sedangkan stres ini mempengaruhi sakitnya makin parah gitu dok. Nah itu healthy people. Nah ini untuk orang-orang healthy people tinggal di ibu kota atau di kota-kota besar lainnya perlu sangat penting menyadari stres ini karena juga makanan tadi, olahraga tadi, asal di 3 poin ini diingat-ingat nih healthy people, ya semoga bisa aman tentram lah ya kita semuanya ya. Yang penting dijalankan juga dengan cepat tepat tadi, dengan sadari tadi juga. Nah itu dia healthy people. Dokter ini ada pertanyaan dari healthy people maksud saya. Mungkin bisa sekalian kita jawab sambil kita menikmati makan siang hari ini begitu dokter ya. Izin bertanya dok, anak saya umur 17 tahun, payudaranya sakit dan di putingnya itu keluar nanah tapi nggak ada benjolannya. Itu apakah termasuk kanker payudara dok? Mungkin ciri-cirinya atau bagaimana dok? Ya terima kasih ibu, pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi anak umur 17 tahun sakit di payudara dengan mengeluarkan nanah. Jadi kemungkinan besar ini infeksi, ya infeksi. Tadi kan saya bilang
benjolan tidak disertai dengan nyeri. Ya, tidak nyeri. Jadi kuncinya adalah tidak nyeri. Di sini kan dengan nyeri, apalagi di situ keluar nanah. Jadi ini jelas infeksi. Infeksi yang sudah lanjut sehingga menghasilkan nanah. Menghasilkan nanah. Pus, ya. Baik. Tadi kuncinya di tidak nyeri dan memang harus biasa ada benjolan kalau tanda utamanya ya. Ya. Nah ini karena ini kebalikannya, ini nggak ada benjolan tapi ada nyeri. Berarti tetap harus langsung dibawa aja, ibu people untuk dibawa ke dokternya dulu. Betul, tetap harus ditindaklanjuti ke dokter, nanti akan dapat obat. Ya. Baik. Jadi memang dibawa dulu ke dokter, kita tegak diagnosa dulu ini karena apa, kita langsung obatin. Sebelum makin kemana-mana juga dokter. Betul, ya. Karena infeksi juga sama nih, dari satu titik ntar bisa menyebar berbahaya. Langsung aja, mumpung langsung ketahuan gitu. Ya. Mumpung anaknya juga terbuka, bisa langsung diinfokan ke orang tuanya, langsung penanganan lanjut aja. Ya. Gitu dokter ya. Oke deh kalau gitu. Lanjut lagi dok, tadi terkait dengan penyebab sakit-sakitnya si kanker payudara ini. Mungkin lanjutannya, tadi kan sudah penyebabnya. Nah, sekarang kan juga ada teknologi. Kita bahas nih, teknologi itu bikin kita males. Nah, tapi teknologi itu juga banyak bagusnya, asal dipakainya bener gitu dok ya. Nah, termasuk salah satunya penanganan kanker payudara nih. Ada istilahnya, teknologinya itu terapi target dan imunoterapi. Itu apa sih dok sebenarnya? Jadi gini, modalitas untuk kanker payudara itu kan beberapa macam. Satu operasi. Baik. Kedua, kemoterapi. Kemoterapi itu kan banyak efek samping. Ya, kenapa? Karena selain sel tumornya yang di terapi, juga sel sehatnya juga kena. Betul. Sehingga efek sampingnya juga banyak. Maka sekarang mulai muncul targeting terapi. Jadi targeting terapi adalah obat yang hanya menyerang sel kansernya aja. Sehingga efek sampingnya pun sedikit. Dibandingkan yang kemoterapi konvensional. Ya, jadi dan efektivitasnya pun lebih tinggi dibanding kemoterapi konvensional. Selain itu juga ada imunoterapi. Imunoterapi adalah imun. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Diharapkan nanti kalau daya tahan tubuh kita bagus, maka daya tahan tubuh kita sendiri yang akan melawan kankernya. Nah, itu kan. Ada juga obat yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga efek sampingnya juga jauh lebih minimal. Betul. Dibandingkan yang targeting terapi, dibandingkan yang konvensional gitu ya. Ini sudah maju. Sekarang obat-obat itu sudah banyak tersedia di Indonesia atau di Jakarta ya. Ada juga radioterapi, sinar. Sinar itu pun juga selain kankernya juga sel-sel yang sehat juga terkena. Jadi efek sampingnya juga lumayan banyak ya. Nah, sekarang kita mulai ada di Jakarta itu adalah proton. Proton seperti targeting terapi. Kalau ini radiasi. Radiasi dia hanya membunuh sel-sel kankernya aja, sehingga efek sampingnya pun nggak banyak, minimal. Nah, itu teknologi yang makin berkembang sampai saat ini. Itu di Healthy People. Jadi mungkin yang dulu bayangan nonton film, aduh nanti begini begitu, aduh ntar nggak enak, tenang. Teknologi kita juga udah maju buat kanker payudara. Jadi nggak semengerikan itu, tapi yang utamanya adalah mau sembuh, jadi ada jalannya pasti. Asal ada jalannya, tinggal dijalanin aja. Yang penting konsultasi dulu, ditahu dulu nih, oh sakitnya apa, kok harus gimana gitu dokter ya. Nanti selanjutnya serahkan pada ahlinya. Gitu. Nah dok, kan tadi ada rate 99% kalau langsung ketahuan dari awal stadium 1 atau stadium 4 bisa 20%. Katakan ini udah jadi survivor kanker nih dok, udah sembuh. Ada nggak sih dok kemungkinan bakal muncul lagi di kemudian hari dan sekiranya memang akan muncul lagi, cara cegahnya tuh baiknya gimana dok? Jadi memang setelah kita terkena kanker payudara, terus melalui terapi yang lengkap, ya, tetap kita harus selalu kontrol, secara rutin dan berkala kontrol. Kenapa? Kita harus dipantau terus kondisi dari kankernya. Kapan dia muncul? Dia muncul lagi itu kalau daya tahan tubuh kita turun, imun kita rendah turun. Pada saat imun kita turun, maka yang tadinya tidur, sel kankernya tidur di aliran darah itu, dorman istilahnya, dia akan bangun. Dia bangun, aktif lagi.
Nah, nanti di aliran darah dia akan hinggap di mana? Beda-beda. Bisa juga hinggap di paru-paru. Nah, kalau hinggap di paru-paru, dia tumbuh di sana, memperbanyak diri, maka itu kita sebut bahwa dia menyebar ke paru-paru. Dia bisa juga ke tulang. Dia hinggap di tulang. Tapi ada juga dia hinggap di paru-paru, tapi dia nggak tumbuh. Nggak cocok. Mati dia. Jadi aman. Ya. Tapi kalau daya tahan tubuhnya turun, ya dia hinggap di paru-paru, ya namanya daya tahan tubuhnya kan sedang turun. Dia akan tumbuh di situ. Jadi bisa muncul lagi. Muncul lagi bisa di tempatnya atau di tempat yang jauh. Oh, di tempat yang jauh. Tergantung dia mau travelingnya. Nah, tergantung dengan daya tahan tubuh, imun kita. Makanya terapi imunoterapi itu sangat penting sampai saat ini. Tidak hanya sekedar obat, tapi gaya hidup kita pun juga akan mempengaruhi imun kita. Daya tubuh yang tadi itu 3. Makanan, olahraga harus rutin, stres dikelola dengan baik. Itu healthy people bisa muncul lagi tuh sangat mungkin. Tapi balik lagi, kalau misalkan kitanya udah sembuh, nah jangan terlena nih. Pola hidup yang sudah dilakukan yang sudah baik ini dijadikan bener-bener gaya hidup untuk seterusnya gitu dok ya. Karena tadi tuh nanti dia dari A tiba-tiba dia pindah ke B, atau pindah ke C, yang dia makin repot jadinya. Yang tadinya udah bisa sembuh, tiba-tiba muncul lagi karena nggak dicegah itu ya dok ya. Itu healthy people. Nah mungkin ada nih dok untuk pesan-pesan buat para teman-teman atau keluarga yang sedang berjuang melawan kanker payudara, mungkin ada yang boleh disampaikan dokter? Ya buat pemirsa yang yang sehat, sadari, kita melakukan sadari minimal sebulan sekali, ya. Seminggu setelah haid terakhir, kita lakukan sadari. Kalau menemukan kelainan, segera konsultasi ke dokter. Ya, itu. Buat penderita kanker, maka coba gaya hidup sehat. Pertahankan daya tahan tubuh, imun kita harus dipertahankan tinggi agar sel kanker yang tidur, yang dorman ini tidak muncul kembali. Ya, dengan pola hidup sehat, olahraga teratur, pola makan juga yang baik, stres dikelola dengan baik, maka imun kita selalu di step yang tinggi. Mudah-mudahan tidak muncul, tidak kambuh, dan tidak menyebar ke tempat yang lain. Itu healthy people. Yang lagi sehat-sehat, ayo kita terapkan dari sekarang sebelum sakit. Yang udah mulai sakit, ayo semangat. Supaya bisa tetap sembuh. Oke deh kalau gitu dokter Agus, terima kasih untuk kebersamaan pada siang hari ini. Nah mungkin healthy people yang telat baru nyalain kok udah terima kasih aja nih. Makanya healthy people, jangan lupa untuk di follow ini Instagramnya RS Harapan Bunda Jakarta. Supaya nggak ketinggalan informasi. Ini luar biasa sekali nih hari ini, nutrisi asupan tambahan. Mungkin dessertnya makan siang healthy people siang hari ini terkait dengan informasi kanker payudara yang sudah bisa langsung diterapkan. Abis makan ini langsung terapin 3 pola tadi itu dokter ya. Untuk olahraga, makan sehat, dan juga kelola stresnya. Nah healthy people mungkin ada nih pertanyaan yang nggak kejawab. Atau tadi saya mau tanya apa kok abis itu pas dengar perbincangan seru banget jadinya lupa. Nah nggak apa-apa healthy people. Kalau memang nanti ada muncul keluhan di belakang setelah melakukan sadari, bisa langsung konsultasi aja sama dokter Agus. Tenang, dokter Agus nggak kemana-mana. Hanya hari ini aja kita selesai podcastnya. Tapi dokter Agus akan praktek di Harapan Bunda 3 hari nih, Selasa, Rabu, dan juga Sabtu. Untuk di hari Selasa jam 4 sampai jam 7, hari Rabu jam 1 sampai jam 4, kalau hari Sabtu jam-jamnya kayak jam sekarang, mungkin jam 8 sampai jam 1 gitu dok ya. Nah nanti kalau misalkan healthy people, aduh aku takutnya dokter Agus banyak nih pasiennya, ntar aku kedapatan apa enggak, daftar dulu aja, bisa daftar online di WhatsApp official kami. Di 0811 9-nya 6 kali belakangnya angka 5. 0811 9-nya 6 kali belakangnya angka 5. Nanti ketik aja 1.2, ada arahannya dari WhatsApp tersebut untuk ke bagian pendaftarannya RS Harapan Bunda, supaya bisa ketemu dokter Agus di RS Harapan Bunda. Begitu dokter ya. Sip. Itu dia. Nah nanti yang ketinggalan nggak apa-apa. Selain tadi harus follow juga RS Harapan Bunda Instagramnya, nanti tayangan kita hari ini bakal naik juga di YouTube channelnya di RS Harapan Bunda Jakarta. Sambil nunggu nih mungkin, aduh tadi aku mau tanya apa lupa, mungkin tonton dulu aja video-video edukasi yang lainnya juga supaya healthy people nggak ketinggalan tuh kan informasi-informasi yang lainnya. Nah
Dok, tadi disiapin pantun sama tim, Dok. Nanti dijawab, Dok ya. Nanti jangan cakep gitu, Dok ya. Oke. Ini minum jamu biar tetap sehat. Cakep. Kan ditambah madu biar makin kuat. Cakep. Jaga tubuh jangan terlambat. Deteksi dini kanker, nyawa selamat. Cakep. Oke, gitu. Sampai jumpa kita di episode diagnosa berikutnya. Keep healthy and happy. Sih.